Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika dalam Reva Cemil Belajar. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang insertion sort, yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 1. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah memilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang insertion sort. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian diharapkan akan mampu memahami dan menerapkan teknik sorting dengan metode insertion sort. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ya tentang pengertian dari insertion sort. Insertion sort adalah algoritma sorting yang paling sederhana loh. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang, hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Konsepnya sama seperti kalian mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil, kemudian disisipkan atau diinsert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Prinsip kerja dari insertion sort adalah pengecekan mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke n. Bandingkan data ke I itu adalah data yang kedua sampai dengan data yang ke n. Bandingkan data yang ke I disebut dengan data sebelumnya I dikurangin 1. Jika lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan ke data awal sesuai dengan posisi yang seharusnya. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya, di mana I sama dengan I plus 1, sampai didapatkan urutan yang optimal. Oke, berikutnya adalah langkah-langkah algoritma insertion sort. Sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer an, di mana n-nya sama dengan 7. Di sini kita sudah punya sebuah array, namanya adalah array A, yang terdiri dari 7 elemen. Kemudian kita diminta untuk menyusun algoritma untuk mengurutkan isi array tersebut dengan metode insertion sort, hingga nilainya urut menaik ascending seperti yang diilustrasikan pada gambar 2. Nah, berikut ini adalah algoritma dari insertion sort. Di sini kita sudah mendefinisikan nilai n-nya yang jumlah elemennya sama dengan 7. Kemudian kita memberikan nilai awal k sama dengan 1. Kemudian sini ada perulangan, k lebih kecil sama dengan n dikurang 1. Ini berarti proses di dalam kotak ini akan dilakukan sebanyak 6 kali atau n dikurangin 1 kali. Kemudian i sama dengan k. I sama dengan k berarti dimulai dari 1, di mana nilai awal k diberi awal nilainya adalah 1, berarti I sama dengan 1. Kemudian, X sama dengan AI. Ini sebelum dilakukan move, AI diselamatkan dulu ke dalam nilai X. Jadi, kita akan memasukkan nilai AI, berarti nilai A1, kita masukkan ke dalam variabel X, atau kita simpan ke dalam variabel X terlebih dahulu. Kemudian, while I lebih besar sama dengan 1, dan AI dikurangin 1, itu lebih besar daripada X, maka kita akan melakukan proses move di mana bila I-nya sama dengan 1 atau ditemui AI dikurangin 1 lebih kecil sama dengan X. Kemudian, maka akan melakukan penggeseran di mana nilai AI sama dengan AI dikurangin 1. Kemudian, nilai AI-nya sama dengan X. Insert nilai X di AI, yaitu kolom yang terakhir, digeser. Instruksi ini selalu dikerjakan walaupun AI nilainya sama dengan X. Kemudian K++ untuk kita melakukan proses penambahan untuk nilai K-nya. Dan berikut ini adalah pembedahan dari algoritma insertion sort. Oke, berikutnya kita akan bedah algoritma dari insertion sort dengan menggunakan tabel proses. Nah, berikutnya di sini adalah kita sudah punya array A yang terdiri dari 7 elemen. Kemudian saya sudah buatkan tabel prosesnya sesuai dengan urutan dari algoritma pada insertion sort. Oke, pertama-tama n-nya sama dengan 7, k diberi nilainya adalah 1.
Oke, berarti di sini while K lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, berarti kita masukkan 1. Apakah lebih kecil sama dengan 7 dikurang 1, 6. Oke, true. Maka akan mengerjakan I sama dengan K. Berarti I sama dengan 1. Oke, kemudian X. Oke, sama dengan nilai I-nya. Oke, nilai I-nya adalah 1. Oke, berarti nilai X-nya sama dengan, pada indeks ke-1 nilainya adalah 10. Oke, berikutnya, I-nya adalah 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Dan I dikurangin 1, berarti kan I-nya adalah 1, berarti apakah 0? A0. Apakah A0 itu nilainya lebih besar daripada nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 10. Oke. Oke, berarti nilai A0-nya berapa? Nilai A0-nya adalah 15. Oke, maka kondisinya adalah true. Kemudian, berarti A1, nilai A1 itu sama dengan A0-nya I dikurangin, I-nya kan 1. 1 dikurang 1 berarti 0, berarti nilai dari A0-nya. Oke, berarti nilai A1 sama dengan A0-nya adalah 15. Oke, kemudian I min. Oke, berarti I min berarti di sini adalah karena minnya di belakang, berarti kita belum mengupdate nilai terbarunya. Berarti di sini adalah masih 1. Oke. Apakah kita sudah mengerjakan AI sama dengan X? Belum, karena kondisi while-nya masih bernilainya adalah true. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Oke, berarti nilai I yang terbaru berapa? 0. Apakah 0? Oke, lebih besar sama dengan 1. Dan 0 dikurangin 1, berarti kan A-1. Apakah kita punya A-1? Tidak ada ya. Berarti nilai X-nya di sini adalah 10. Berarti kondisinya adalah false. Oke, berarti kita keluar dari blok while yang kedua, kemudian mengerjakan AI sama dengan X. Berarti nilai A0 sama dengan nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 10. Kemudian K++, berarti K++ karena plusnya di belakang, maka kita belum mengupdate nilai terbarunya. Berarti sini adalah 1. Oke, berarti terjadi perubahan di mana di awalnya nilainya itu kan 15, 10, 7, 22, 17, 5, 12. Oke, ini tadi indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti terjadi perpindahan di mana nilai A1-nya sama dengan 15. Berarti di sini
A1-nya adalah 15, kemudian A0-nya adalah nilai dari indeksnya berarti berapa? 10. Oke. Saya perkecil lagi. Oke, berikutnya adalah kita akan masuk nilai K-nya yang terbaru adalah 2. Berarti sekarang nilai K-nya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 6? Oke, berarti kita memberikan nilai I-nya sama dengan 2. Oke, berikutnya kita memasukkan nilai X-nya. X sama dengan A2. Saya langsung aja ya, A2. Berapa nilai A2? Oke, nilai A2-nya adalah 7. Oke, berikutnya, berarti di sini nilai I-nya adalah 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 1? Dan A2 dikurangin 1 berarti adalah A1. Nilai A1-nya itu lebih besar daripada nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 7. Oke, nilai A1-nya berapa? A1-nya adalah 15. Oke, maka kondisinya adalah true. Maka kita akan mengerjakan A2. Oke, A2 sama dengan I-nya kan berarti A2 dikurangin 1. Berarti kan A1. Berarti A2-nya diberikan nilai A1. Oke, berarti nilai A2 sama dengan 15. Lihat yang terbaru ya, 15. Oke, berikutnya adalah I min. Berarti di sini masih 2 karena min-nya di belakang. Oke, pada saat dipanggil nilai I yang terbarunya, oke, maka baru berubah menjadi 1. Apakah 1? Oke, berarti di sini yang berikutnya berarti A1 dikurangin 1. Kan berarti A1 dikurangin 1 berarti kan 0. Oke, apakah A0? Oke, lebih besar daripada nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 7. Oke, ini kondisinya true. Berarti A0 nilainya berapa? A0 adalah nilainya 10. True. Berarti A1 sama dengan berarti nilai A1 sama dengan 10. Oke, berarti di sini I min, berarti di sini masih 1. Oke, berarti di sini berikutnya adalah dipanggil nilai I terbarunya adalah 0. Apakah 0? 0. Oke, apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Dan A-1? Oke, lebih besar daripada
7. Karena kan kita nggak punya ya nilai A-1. Oke, berarti false, tidak mengerjakan ini. Oke, jadi kita tidak mengerjakan A-min. Berarti nilai A 0 sama dengan nilai X-nya. Sini adalah 7. Sini berarti kapasitas dari 2. Berarti perpindahannya adalah A0-nya adalah 7, A0-nya sama dengan 7, kemudian A2-nya adalah 15, oke, kemudian A1-nya adalah 10. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, berikut ini adalah penggalan dari algoritma insertion sort. Oke, berikutnya adalah tahapan dari insertion sort. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, di sini kita sudah punya data awal di mana angka 15 berada di indeks 0, kemudian angka 10 berada di indeks 1, kemudian angka 7 ada di indeks 2. Oke, seperti yang tadi kita saksikan di pembedahan algoritma insertion sort, tahap pertama adalah terjadi pertukaran antara angka 10 yang ada di indeks 1 dengan angka 15 yang ada di indeks 0. Oke, jadi seperti tahapan berikut ini. Oke, kemudian pada tahap kedua terjadi perpindahan di mana angka 7 yang berada pada indeks 2, dia berpindah menjadi indeks ke 0, kemudian angka 10-nya itu dia berpindah menjadi indeks 1, dan angka 15-nya berpindah menjadi ke indeks kedua. Dan berikut seterusnya sampai ditemukan urutan menaik seperti berikut. Oke, berikut ini adalah implementasi algoritma insertion sort dalam bahasa C, di mana di sini kita sudah mendeklarasikan kita punya 7 elemen di dalam sebuah array, kemudian di sini ada proses untuk mencetak array sebelum disort, kemudian ini ada proses sorting dari insertion sort yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian ketika sudah selesai, maka akan menampilkan ke layar hasil sortingnya, sehingga tampillah seperti berikut ini. Oke, demikian video pembahasan insertion sort kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.